Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Fibri Suryanti dengan NPM 2217051013. Di sini saya akan melakukan tugas teori bahasa dan otomata. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang teori komputasi. Sejarah teori bahasa dan otomata. Jadi sejarah dari teori bahasa dan otomata itu adalah pengembangan teori otomata, komputasi dan teori bahasa berikutnya difasilitasi perkembangan bidang psikolinguistik. Bidang psikolinguistik berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apakah bahasa secara umum? Yang kedua ada bagaimana manusia mengembangkan bahasa? Yang ketiga ada bagaimana manusia memahami bahasa? Yang keempat ada bagaimana manusia mengajarkan bahasa ke anak-anaknya. Yang kelima ada apa gagasan-gagasan yang dapat dinyatakan dan bagaimana caranya. Yang keenam adalah bagaimana manusia membangun kalimat-kalimat dari gagasan yang berada di pikirannya. Pada tahun 1950-an, Noam Chomsky menciptakan model matematika sebagai sarana untuk mendeskripsikan bahasa serta menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Saat ini dimulai pendalaman bidang-bidang komputer. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahui bagaimana cara manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta spesifikasi bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditujukan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. McCulloch dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neural nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit. Studi mengenai teori otomata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression dikemukakan oleh Stephen Kleene. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan secara erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding theory juga banyak diteliti. Turing Machine seperti komputer modern saat ini dapat mengolah dan menghasilkan keluaran yang merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberi aneka ragam nama, yaitu yang pertama ada teori otomata, yang kedua teori bahasa formal, dan yang ketiga ada teori mesin Turing. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian teori bahasa dan otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Konsep dasar dari teori bahasa otomata ini yang pertama adalah anggota alfabet dinamakan simbol-simbol terminal. Yang kedua, kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Yang ketiga adalah bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat anggota bahasa biasa hingga tidak kalimat. Yang keempat ada simbol-simbol terminal variabel. Simbol-simbol dari terminal ini terdiri dari 3, yaitu huruf besar, huruf S, dan string. Yang kelima ada huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya. Yang keenam ada sebuah produksi dilambangkan sebagai alfa ke beta, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggantian simbol alfa dengan simbol beta. Derivasi adalah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dilambangkan sebagai alfa ke beta. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran dari keduanya.
Kalimat adalah string yang tersusun simbol-simbol terminal. Kalimat adalah merupakan sentensial. Sebaliknya, belum tentu. Grammar didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, yaitu VT, VN, S, dan P, dan dituliskan sebagai G, VT, VN, S, P, di mana V merupakan himpunan simbol terminal, VN merupakan himpunan simbol-simbol non-terminal, S merupakan simbol awal, dan P merupakan himpunan produksi. Definisi formal otomata adalah sebuah 5 tupel. Selanjutnya ada translator teori bahasa otomata. Translator, suatu program yang mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa pemrograman atau source language ke dalam bahasa lain atau the object on target language. Mengapa dalam proses komputasi dibutuhkan translator? Bahasa mesin adalah bahasa yang terendah pada komputer, dan bahasa mesin tidak lebih dari urutan 1 dan 0 bit 1 dan bit 0. Yang ketiga ada instruksi dalam bahasa mesin dapat dibentuk menjadi sebuah mikrokode. User tidak memahami bahasa mesin. Ini jenis dari translator, yaitu ada assembler, compiler, dan interpreter. Assembler, source kode bahasa assembly. Source kode bahasa assembly. Objek kode adalah bahasa mesin, jadi dari bahasa assembly ke assembler lalu ke objek kode. Lalu selanjutnya ada compiler. Source kode bahasa high level atau bahasa tingkat tinggi. Objek kode adalah bahasa mesin. Source kode dan data diproses terpisah. Jadi di sini seperti yang digambar, source kode ke compiler lalu objek. Nah, data ini sama kodenya itu diprosesnya misah. Jadi itu ada data ke execution dan output. Lalu yang terakhir ada interpreter. Interpreter itu tidak menghasilkan bentuk objek kode. Hasil translasinya dalam bentuk internal, di mana source kode harus selalu ada, yaitu dari data ke internal ke output, dari objek ke interpreter lalu ke output. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata dan salah pengertian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.